Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai hardware. Jadi, hardware itu adalah komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer. Hardware berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam perangkat input yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras yang terdiri dari tombol angka, tombol huruf, kemudian tombol karakter, dan beberapa fungsi khusus lainnya. Sebagai alat untuk menginput atau memasukkan data yang berupa angka, huruf, simbol, dan kemudian disampaikan kepada Central Processing Unit atau CPU yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Nah, pada umumnya keyboard terdiri dari susunan QWERTY yang biasa digunakan atau standar digunakan dengan susunan alphanumeric key yang terdiri dari tombol angka, tombol huruf, kemudian tombol tanda baca, dan lain sebagainya. Biasanya standarnya adalah QWERTY. Kemudian yang kedua adalah numeric key. Nah, numeric key ini digunakan untuk operasi penghitungan. Yang ketiga adalah functional key. Nah, functional key ini digunakan untuk operasi sistem komputer. Nah, yang terakhir adalah tombol control key. Tombol yang menyediakan kontrol kepada kursor dan layar seperti home, kemudian end, del, pick up, atau tombol lain. Perangkat input yang kedua adalah mouse. Mouse digunakan untuk mengarahkan kursor atau sebagai pengganti touchpad. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya Arisa. Saya akan menyampaikan materi tentang hardware dari kelompok 2. Yang ketiga, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi sebagai pemindai dokumen atau penduplikat data yang dapat disimpan ke dalam media digital dan kemudian disimpan ke dalam komputer. Dan yang keempat yaitu joystick, perangkat keras yang berwujud mirip dengan tuas gigi atau seperti stick konsol. Fungsinya memasukkan perintah untuk bermain game pada komputer. Terima kasih. Output device, yaitu fungsinya yaitu untuk pengguna untuk mengambilkan pengeluaran sebagai hasil pengelolaan data. Jadi perangkat output device ini yaitu ada bermacam-macam, antara lain yaitu satu ada monitor, printer, kemudian speaker. Fungsinya yaitu monitor yaitu sebagai penampil grafik atau informasi yang dapat diterima oleh pengguna. Jadi prinsipnya pada monitor ini yaitu what you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat di monitor itu bisa dicetak melalui printer. Printer ini yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data sebagai pencetak data. Bentuk bisa grafik, gambar itu dapat dicetak melalui kertas. Dan yang ketiga yaitu speaker, yang dimana speaker itu perangkat keras yang berguna untuk mengeluarkan suara. Jadi prinsip ini yaitu mengeluarkan suara dari alat dan dapat agar informasi dapat diterima oleh pengguna. Jadi speaker ini sama seperti headset. Sekian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat pemproses. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU. Nah, CPU ini adalah salah satu perangkat keras dari komputer yang dipakai untuk menangani instruksi yang diberikan. Jadi CPU ini adalah otak di komputer. Setiap apa yang kita instruksikan yang memproses adalah CPU. Lalu yang kedua adalah motherboard, yaitu papan sirkuit cetak yang fungsinya untuk menampung semua komponen penting dalam sistem. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, CPU itu ada di motherboard, terus CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan masih banyak lagi. Motherboard menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya.
VGA card atau Virtual Graphic Array atau GPU merupakan suatu perangkat keras komputer yang dipakai untuk mengolah sekaligus menerjemah output ke dalam monitor. Halo teman-teman, saya Abida Rama Sa'dia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua perangkat keras yang ada di dalam komputer. Yang pertama adalah Random Access Memory. Random Access Memory atau sering juga disebut dengan RAM. Random Access Memory atau RAM ini adalah salah satu media penyimpanan di dalam komputer. Dia itu bersifat menyimpan file dan data secara sementara. Random Access Memory atau RAM ini dia bentuknya chip di dalam komputer. Nah, dia tidak akan bisa menyimpan file atau data apabila komputer dalam keadaan mati. Nah, yang kedua adalah hard disk atau sering juga disebut dengan HDD. Hard disk atau HDD ini adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer juga. Dia itu berbentuk piringan. Kalau HDD atau hard disk ini, dia juga berfungsi untuk menyimpan data atau file di dalam komputer. Namun bedanya dengan RAM yang tadi adalah kalau hard disk ini dia itu menyimpan data secara permanen. Jadi kalau komputer dalam keadaan mati, file atau data di dalam komputer akan tetap bisa tersimpan di dalam hard disk. Pengecualian apabila komputer terjadi atau terkena virus dan data atau file tersebut di dalam komputer sudah dihapus, maka tidak bisa tersimpan lagi di dalam hard disk. Sehingga hard disk tidak bisa membaca lagi data atau file yang sudah terkena virus dan sudah dihapus dari komputer. Kekurangan hardware. Jadi kekurangan hardware itu ada dua, yaitu fiturnya kebanyakan hanya terbatas pada konektivitas LAN, terus tidak selengkap dalam hal fitur-fiturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa kelebihan dari hardware. Nah, untuk yang pertama, kelebihan dari hardware itu mempermudah proses monitoring jaringan komputer. Nah, yang dapat diandalkan dari sebuah bridge yaitu untuk mempermudah proses monitoring jaringan komputer karena mereka itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang belum mengetahui tentang apa itu bridge, bridge merupakan komponen jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu menghemat biaya operasional. Mengapa menghemat biaya operasional? Karena dapat menggabungkan dan memecah jaringan komputer menjadi lebih kecil lagi. Maka hal ini tentu akan sangat menghemat biaya untuk organisasi maupun perusahaan karena mereka tidak membutuhkan lebih dari satu server. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang lengkap, kurang rinci. Mungkin teman-teman bisa tambahin sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.